Baiklah, bagaimana cara mengubah norma budaya yang menghambat kesejahteraan gender masyarakat tradisional? Siapa yang bisa? Mengubah norma budaya di masyarakat tradisional, mengubah norma di lingkungan tradisional membutuhkan pendekatan yang revolusioner, bukan revolusioner pada konsep melibatkan tokoh kunci, mengajak tokoh adat, tokoh agama atau pemimpin lokal sebagai agen perubahan. Jika pemimpin lokal mendukung kesetaraan, masyarakat cenderung lebih mudah menerima. Dialog berbasis nilai lokal menghubungkan konsep kesetaraan dengan nilai-nilai lokal yang sudah ada di budaya tersebut, seperti gotong royong, keadilan, atau perlindungan keluarga. Pendekatan proaktif mengadakan kelompok terarah atau solusi konsep di mana masyarakat dapat merefleksikan pendapat mereka sendiri tanpa merasa dihakimi. Gimana, Nak? Benar? Baiklah, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Apa peran bahasa dalam membangun kesadaran gender sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Representasi dan identitas menggunakan kata-kata yang netral gender membantu menghilangkan stereotip. Misalnya, menggunakan istilah tenaga pendidik lebih inklusif daripada istilah yang mengasosiasikan profesi tertentu hanya pada suatu gender. Yang B, dari objektifikasi, memperbaiki cara kita berbicara tentang satu gender agar tidak merendahkan atau menjadikan mereka objek. Yang C, sosialisasi nilai, bahasa sehari-hari yang menghargai keberagaman dan membantu anak-anak tumbuh tanpa batasan sempit mengenai pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan jenis kelamin mereka. Ada yang bisa menambahkan jawabannya, Nak? Ada yang bisa? Abi, bisa, Abi? Baiklah, kita lanjut soal yang nomor 3. Apa yang harus dilakukan jika muncul penolakan terhadap upaya pembangunan kesadaran gender karena dianggap bertentangan dengan kodrat? Siapa yang bisa jawab? Menghadapi penolakan berbasis kodrat, penolakan ini sering terjadi karena adanya keracunan antara jenis kelamin yang bersifat biologis atau kodrat dengan gender yang bersifat konstruksi sosial. Langkah yang bisa diambil klarifikasi konsep, menjelaskan perbedaan berdasarkan bahwa kodrat adalah fungsi biologis yang tidak bisa dipertukarkan seperti melahirkan, menyusui, memproduksi sperma. Sedangkan gender adalah peran sosial yang bisa berubah seperti memasak, mencari nafkah, atau memikir. Edukasi yang empatik, menghindari perbedaan keras, gunakan contoh nyata di masyarakat bahwa peran sosial selalu dinamis mengikuti zaman tanpa merusak fitrah manusia. Pendekatan agama dan budaya, seringkali penolakan ini berakar pada penafsiran teks melibatkan ahli yang memiliki perspektif progresif untuk menjelaskan bahwa keadilan dan kesetaraan adalah nilai inti yang tidak berketerangan dengan kemanusiaan. Apa benar, Nak? Benar. Abi, benar, Bi? Benar, Bu. Sipa, benar? Benar, Bu. Benar? Benar, Bu. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Untuk pertanyaan nomor 4, mengapa penggunaan data terpilih gender penting dalam perencanaan sebuah program atau kebijakan? Siapa yang bisa jawab? Bu, pentingnya data terpilah gender. Data terpilah gender adalah data primer atau sekunder yang dikumpulkan atau disajikan secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Penggunaan data sangat krusial karena A. Mengidentifikasi kesenjangan. Tanpa data ini, kebijakan seringkali bersifat buta gender atau gender blind. DTG membantu melihat siapa yang paling untung atau dirugikan oleh sebuah program. B. Ketepatan sasaran. Misalnya dalam program bantuan pertanian, data mungkin menunjukkan bahwa perempuan yang lebih banyak
menjembatani adalah akan lebih tepat jika disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tersebut. C. Pengukuran dampak. TTG memungkinkan evaluator untuk mengukur kemajuan nyata dalam mendeteksi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan. Gimana jawabannya, Nak? Benar atau tidak? Benar. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu tanyakan apa itu pengertian gender. Siapa bisa? Apa itu gender? Bisa, Nak? Gender adalah jenis kelamin manusia. Siapa lagi? Bisa? Farhan, bisa Farhan? Simen, bisa? Baiklah. Gender bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara biologis dan secara sosiologis. Perbedaannya itu ya apa tadi jadi? Perbedaan jenis kelamin manusia. Ya, itu sama juga. Ada yang nambahkan, Nak? Sila? Tahu? Kita tahu kita? Yang di belakangnya bisa? Yudi, coba diperjelaskan sama teman-temannya. Gender adalah jenis kelamin yang memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Ada ditambahkan lagi? Nah, Tiba? Bisa Tiba? Sekina? Apa? Abi? Bisa Abi? Dan Anda jelaskan apa itu norma budaya. Norma budaya. Apa itu norma budaya? Di sana? Bisa? Baiklah, Ibu jawab. Norma budaya adalah seperangkat aturan, nilai atau harapan yang tidak tertulis namun disepakati oleh anggota masyarakat tertentu. Norma ini berfungsi sebagai panduan perilaku agar individu dapat berinteraksi secara harmonis di dalam lingkungannya. Siapa yang di sana? Coba diulang. Coba diulang. Sina? Siapa yang di sana? Angkat tangan. Apa itu norma budaya? Apa itu norma budaya? Siapa yang bisa? Aldi bisa, Nak? Yukri bisa? Coba. adalah keadilan dan kesetaraan adalah nilai inti yang tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Aku nanya pengertian apa? Nah, Ibu jelaskan norma budaya itu seperangkat aturan, nilai atau harapan yang tidak tertulis namun disepakati oleh anggota masyarakat tertentu. Siapa yang bisa ulang? Di sana? Farhan?
familiar. Oke? Tidak? Bisa. Mari kita